Kali ini mari kita pelajari apabila perusahaan melakukan penerbitan saham biasa baru atau ekuitas eksternal atau KE. Biaya ekuitas saham biasa baru atau Cost of New Common Equity atau KE atau ekuitas eksternal lebih tinggi daripada biaya laba ditahan K karena adanya biaya flotasi dalam penerbitan saham biasa baru. Langkah yang pertama, rumusnya adalah PN sama dengan P0 dalam kurung 1 minus F sama dengan sigma tak terhingga T sama dengan 1. DT per dalam kurung 1 plus KS pangkat T. F merupakan persentase biaya flotasi atau flotation cost yang terjadi dalam penjualan saham baru. Sehingga P0 1 minus F merupakan harga bersih per saham yang diterima perusahaan. Sebagai contoh, PT Asa memiliki biaya flotasi 10%. Biaya ekuitas baru dari luar sebagai berikut. KS sama dengan 1,24 per 23 dikali dalam kurung 1 minus 0,1 ditambah 8% sama dengan 1,24 per 20,70 plus 8% sama dengan 6% ditambah 8% sama dengan 14%. Jika perusahaan menghasilkan 14% atas dana yang diterima dengan penerbitan saham baru, laba per saham tetap pada tingkat yang diperkirakan sebelumnya. Maka dividen yang diharapkan perusahaan dapat dipertahankan dan akibatnya harga per saham tidak akan menurun. Jika perusahaan menghasilkan lebih kecil dari 14%, maka laba, dividen, dan pertumbuhan akan turun di bawah ekspektasi, yang menyebabkan harga saham menurun. Jika perusahaan menghasilkan lebih besar dari 14%, maka harga saham akan naik. Alasan untuk penyesuaian flotasi dapat dijelaskan dengan contoh yang sederhana. Anggaplah perusahaan Nusantara memiliki aktiva senilai 100.000 dan tidak memiliki utang. Memperoleh pengembalian 15% atau 15.000 atas aktivanya. Membayarkan semua laba sebagai dividen, sehingga di sini DT adalah aliran dividen kepada pemegang saham baru dan lama, dan KE adalah biaya ekuitas baru dari luar. Langkah kedua, bila pertumbuhan konstan, langkah 1 menjadi PN sama dengan P0 dalam kurung 1 minus F, sama dengan DT per KE minus G. Untuk langkah ketiga, dari persamaan langkah 2 dapat disusun persamaan baru sebagai berikut. KE sama dengan DT per P0 dalam kurung 1 minus F ditambah G. Contoh tingkat pertumbuhannya adalah 0. Perusahaan itu memiliki 1.000 lembar saham yang beredar, sehingga earning per share sama dengan dividen per share sama dengan 15, dan P0 sama dengan 100. Biaya ekuitas Weaver adalah KS sama dengan 15 per 100 ditambah 0 sama dengan 15%. Anggaplah Weaver dapat menghasilkan pengembalian sebesar 15% atas aktiva baru. Apakah perusahaan harus menjual saham baru untuk memperoleh aktiva baru? Jika Weaver menjual 1.000 lembar saham baru kepada publik dengan harga 100 per saham, tetapi mengeluarkan biaya flotasi 10% atas penerbitan tersebut, maka harga bersihnya akan menjadi 100 dikurangi 0,1 dikali 100 sama dengan Rp90 per saham. Total 90.000. Weaver lalu menginvestasikan 90.000 ini dan menghasilkan 15% atau Rp13.500. Total laba baru 15.000 dari aktiva lama ditambah 13.500 dari aktiva baru. Total 28.500. Perusahaan memiliki 2.000 lembar saham beredar.
Karenanya EPS dan DPS akan menurun dari Rp15 menjadi Rp14,25. EPS dan DPS baru menjadi 28.500 dibagi 2.000 sama dengan 14,25. Karena EPS dan DPS akan menurun, harga saham juga akan turun dari P0 100 menjadi P1 sama dengan 14,25 dibagi 0,15 sama dengan Rp95. Hasil ini terjadi karena investor menanamkan 100 per saham. Perusahaan hanya menerima dan menginvestasikan sebesar 90 per saham. Jadi 90 harus menghasilkan lebih dari 15% untuk memberi investor pengembalian 15% atas 100 yang mereka tanamkan. Jadi uang penjualan saham baru harus diinvestasikan dengan lebih baik daripada uang yang dikumpulkan dengan menahan laba. Anggaplah Weaver menghasilkan pengembalian sebesar KE berdasarkan persamaan pada langkah 3 atas aktiva baru sebesar 90.000. KE sama dengan DT per P0 dalam kurung 1 minus F plus G sama dengan 15 per 100 dikali 90 plus 15% sama dengan 16,667%. Berikut adalah situasi yang baru. Total laba baru sama dengan 15.000 ditambah 90.000 dikali 0,16667 sama dengan 15.000 ditambah 15.000 sama dengan 30.000. EPS dan DPS baru sama dengan 30.000 dibagi 2.000 sama dengan 15. Harga baru sama dengan 15 dibagi 0,15 sama dengan 100 dikurangi harga awal. Jadi, jika pengembalian atas aktiva baru sama dengan KE, seperti yang dihitung menurut persamaan pada langkah 3, maka EPS, DPS, dan harga saham akan tetap konstan. Jika pengembalian atas aktiva baru melebihi KE, maka EPS, DPS, dan P0 akan naik. Hal ini menegaskan kenyataan bahwa karena biaya flotasi, yaitu biaya ekuitas eksternal, melebihi biaya ekuitas yang dikumpulkan secara internal dari laba ditahan.